Halo semuanya, Perkenalkan, Kami dari Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nathanael Esmond dengan NPM 2207 11888. Perkenalkan, nama saya Immanuela Daniel dengan NPM 2207 11901. perkenalkan saya Gabriela Sinski Hendarto dengan NPM 2207 11884. saya Flavia Pangaribuan dengan NPM 2207 11928. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perubahan apa saja yang kami rancang untuk objek wisata Obelix Hills. Yang pertama adalah latar belakang berdirinya Obelix Hills. Obelix Hills ini adalah salah satu tempat wisata yang berada di tengah hamparan perbukitan di sebelah barat kota Jogja. Luas tempat wisata ini yaitu sekitar 8 hektar. Obelix Hills ini berada tepat di sebelah tenggara Candi Prambanan. Tempat wisata ini menampilkan pemandangan alam kota Jogja di atas bebatuan purba yang masih sangat alami. Obelix Hills ini mulai dibangun pada tahun 2020 dan telah diresmikan dan dibuka secara umum pada tanggal 5 Mei 2021. Objek wisata ini dikelola oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya objek wisata ini, dapat menggerakkan ekonomi kreativitas masyarakat. Obelix Hills ini adalah tempat wisata dari bebatuan yang sudah berusia lebih dari 1000 tahun dan dapat dijadikan tempat wisata tanpa mengubah struktur alamnya. Jadi ini adalah beberapa tempat yang ada di Obelix Hills. Di foto pertama adalah pemandangan yang bisa kita lihat ketika pertama kali masuk ke dalam Obelix Hills setelah melalui loket. Kemudian di kanannya adalah foto tempat utama Obelix Hills. Itu tempat di mana kita bisa nyantai-nyantai dan juga bisa foto-foto. Tempat itu sudah dilengkapi dengan beanbag, meja, dan bahkan juga ada live musiknya. Jika kita datang pada jam tertentu aja tapi. Kemudian di foto bawah ada papan nama Obelix Hills. Papan tersebut akan kita temukan ketika pertama kali datang menuju loketnya. Dan juga resto milik Obelix Hills, di mana resto ini menyediakan banyak macam-macam makanan, mulai dari makanan khas Indonesia sampai makanan khas negara lain. Setelah kami datang ke tempat secara langsung, kami menemukan beberapa masalah yang terdapat pada Obelix Hills. Yang pertama adalah banyaknya lahan kosong yang masih bisa dikelola dan dimanfaatkan lagi, karena sejauh pengamatan kami, sangat sayang jika lahan tersebut didiamkan saja. Yang kedua adalah tempat yang relatif membingungkan dan wahana-wahana di Obelix Hills yang tidak jelas di mana lokasinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya denah dan bentuk petunjuk jalanan, yang ada hanyalah beberapa papan saja, yang juga masih agak membingungkan menurutku. Masalah yang ketiga yang kita temukan adalah tidak adanya fasilitas dan jalan untuk pengunjung yang mengidap disabilitas atau untuk lansia. Dan Obelix Hills ini terletak di atas gunung, jadi jalan-jalan yang terdapat pada Obelix Hills ini tentunya memiliki banyak tangga. Nah, setelah pengamatan kami menemukan bahwa tangga-tangga tersebut lumayan banyak, apalagi tidak adanya pegangan di samping, dan juga tidak ada jalan untuk pengunjung mengidap disabilitas. Hal tersebut bisa menyebabkan beberapa masalah seperti kecelakaan yang tidak diinginkan. Dan masalah yang keempat sebetulnya lebih ke sugesti saja, dikarenakan Obelix Hills adalah tempat hiburan keluarga. Banyak anak-anak yang datang ke sana bosan dan bingung mau ngapain, karena tidak ada tempat bermain untuk anak-anak. Nah, dari masalah-masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, berikut adalah beberapa masalah yang ingin kami selesaikan. Yang pertama adalah mengembangkan lahan. Mengembangkan lahan ini dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, membuka food stall pada bagian lahan yang masih kosong. Yang kedua adalah menambah tempat bermain. Yang ketiga, menambahkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh, menambahkan tangga yang rata di samping tangga biasa untuk mempermudah aksesibilitas bagi mereka penyandang disabilitas. Yang kedua adalah membuat denah digital dalam bentuk papan LCD yang kira-kira bentuknya seperti ini. Denah digital ini sifatnya interaktif dengan user
juga berisi detail tempat dan gambaran atau preview dari masing-masing spot. Rencananya, denah digital ini akan kami tempatkan di pintu masuk, food stall, tempat bermain, restoran, dan juga di area spot foto bagian bawah. Kemudian, di dalam denah digital kami akan menambahkan opsi pemesanan makanan. Jadi fungsinya tidak hanya berfungsi sebagai denah saja, melainkan juga berfungsi sebagai tempat pemesanan makanan. Nah, karena dana digital kami bersifat outdoor dan ditempatkan di luar ruangan, maka dari itu kami akan membuat sebuah kanopi untuk melindunginya jika terjadi sebuah badai ataupun terjadi hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Yang ketiga adalah metode pembayaran dengan menggunakan kartu. Kartu menggunakan sistem seperti Power Card di time zone, dan kartu ini akan kami namai dengan nama Flix Zone. Yang kedua adalah pengisian saldo kartu dapat dilakukan di loket tiket. Dan yang ketiga, kartu dapat difungsikan di denah LCD dan juga food stall. Jadi, tujuan kami menggunakan kartu ini adalah untuk mengantisipasi jaringan internet yang tidak stabil dan juga beberapa masalah dengan penggunaan uang cash, terutama dalam pembayaran di beberapa spot foto. Di sini kami akan membuat metode pembayaran dengan kartu. Flix Card ini bisa digunakan untuk pembayaran pada food stall maupun digunakan untuk pembayaran di denah LCD yang telah kami ciptakan sebelumnya. Lalu, kami juga memikirkan untuk menambahkan opsi pemesanan makanan melewati mesin yang telah kami buat supaya para wisatawan dapat memesan makanan dengan lebih mudah, lebih efektif, juga mengutamakan social distancing. Kami akan mengembangkan lahan-lahan kosong yang masih banyak berada di Obelisk Hills dengan cara mengembangkan food stall. Selain menambah daya tarik wisatawan terhadap Obelisk Hills, dengan kita membuka food stall, kita juga membantu para warga di sekitarnya untuk mendukung UMKM. Dikarenakan Obelisk Hills yang begitu luas dan tidak memungkinkan untuk para wisatawan melihat detail-detail spot yang berada di Obelisk Hills secara satu persatu, maka di sini kami memikirkan sebuah cara agar para wisatawan dapat melihat detail-detail spot yang berada di Obelisk Hills dengan jelas dan dengan efektif. Kami juga memiliki ide untuk menambah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas supaya para penyandang disabilitas juga bisa menikmati berlibur di Obelisk Hills dengan minimnya hambatan dikarenakan kekurangan yang ada pada diri mereka. Lalu, kami juga memikirkan untuk menambah beberapa wahana tempat bermain untuk anak-anak karena berdasarkan wawancara kami terhadap salah seorang anak yang menjadi wisatawan di Obelisk Hills, dia merasa bahwa di Obelisk Hills itu wahana bermain itu sangat sedikit dan kurang untuk anak-anak di bawah umur. Jadi, lahan-lahan kosong yang masih banyak tersebar di Obelisk Hills bisa kami manfaatkan dengan maksimal supaya lahan-lahan tersebut bisa digunakan dengan efektif dan penuh manfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami kelompok 2. Sekian dari kami. Dan terima kasih.